Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqal rasul. Brother and sister fillah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, yang paling diutamakan ini, marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada saat ini Allah masih memberikan kita kenikmatan. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, yang di dalamnya amal-amalan dilipat gandakan. Dan saking banyak Allah memberikan kita kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Bahkan Allah sesayang apapun tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Brother and sister fillah, di dunia ini ada manusia yang baik akhlaknya dan ada juga yang buruk akhlaknya. Itu semua tergantung pada hatinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahyal qalbu." Ketahuilah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana jika daging itu baik, maka semuanya akan baik. Dan jika daging itu rusak, maka semuanya akan rusak. Ketahuilah, ia adalah hati. Hati, kalau kita ibaratkan sebagai raja yang mengatur bagi pasukan anggota tubuhnya. Dan apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh, itu semua berasal dari perintah hati. Baik buruk akhlak seseorang tergantung dari hatinya. Bisa kita lihat hatinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana caranya agar membersihkan hati kita dari noda-noda dosa, agar menjadi hati yang berlumuran dengan cahaya-cahaya ilahi. Adapun bagaimana caranya agar hati kita tetap berada dalam tangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini ada beberapa amalan yang harus kita lakukan agar hati kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Badan Syafillah. Adapun yang pertama, ini zikir. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, zikir bagi hati laksana air bagi ikan. Dan apa jadinya kalau ikan dikeluarkan dari air? Begitu juga dengan hati. Bagaimana dengan hati yang tidak mengingat penciptanya, tidak mengingat Rabb-nya? Maka dari itu, perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kecuali di tempat-tempat yang kotor, yang najis, contohnya di kamar mandi dan sebagainya. Ingatlah Allah dimanapun kita berada, dan ingatlah Allah dikala kita senang. Niscaya Allah akan mengingat kita dikala kita susah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Brother and sister fillah rahimakumullah. Sebenarnya zikir itu ringan kok. Tapi kenapa kebanyakan manusia itu keberatan melakukannya? Mungkin kita usulkan aja kepada mereka. Mungkin mereka belum terbiasa melakukan hal tersebut. Maka dari itu, biasakanlah lisan kita ini selalu berzikir pada Allah, selalu mengingat kepada Allah dimanapun kita berada. Karena kalimat zikir itu ringan. Kita hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar dan sebagainya. Padahal kalimat itu ringan diucapkan, tapi saking ringannya, tapi masya Allah dahsyatnya pahala itu besar banget. Bahkan bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir,
sebanyak 100 kali dalam sehari, maka itu setara dengan memerdekakan 10 budak. Dan akan ditulis kepadanya 100 kebaikan, dan juga akan dihapus untuknya 100 keburukan. Dan menjadi pelindung baginya dari gangguan setan pada hari itu hingga sore hari. Tidak ada seorang pun yang membawa amal yang lebih baik darinya selain orang yang mengamalkan lebih banyak darinya. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Kalimat zikir yang ringan diucapkan serta memperberatkan timbangan amal kebaikan kita di dunia, di akhirat. Dan juga zikir yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dengan zikir juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Bagaimana sabda Nabi SAW, tidaklah seorang di bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Brother and sister fillah rahimakumullah. Adapun yang kedua, membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah zikir yang terbaik karena di dalamnya mengandung penawar dan rahmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan darinya Al-Qur'an, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Mumpung kita masih ada di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ampunan, maka dari itu perbanyaklah membaca Quran. Karena dengan baca Quran, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada kiamat yang akan membawa syafaat bagi yang membacanya. Nah, maka dari itu perbanyaklah membaca Quran, karena dengan membaca Quran kita juga akan mendapatkan kebaikan darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dengannya ia mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat kebaikan. Aku tidak mengatakan bacaan alif lam mim itu satu huruf, melainkan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Bahkan alif lam mim aja 3 huruf dikalikan 10, 30 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikalikan 10, 190 kebaikan. Bagaimana kalau coba kita bayangkan kita membaca dalam sehari 1 juz, 2 juz, bahkan lebih dari itu. Berapa kebaikan yang kita dapat? Banyak sekali. Dalam riwayat lain, orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang mahir akan Al-Quran itu bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan melakukannya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran aja itu mendapatkan 2 pahala. Bagaimana orang yang mahir dalam bacanya? Dan orang yang hatinya berhias dengan Al-Quran ibarat rumah indah yang berdiri kokoh. Orang yang hatinya tak pernah tersentuh Al-Quran ibarat rumah reot yang hampir roboh. Dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Contohnya bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia dari bulan yang lainnya. Al-Quran diturunkan pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka menjadilah Rasul yang paling mulia. Dan Al-Quran diturunkan di 2 kota, Makkah dan Madinah, maka menjadilah kota yang paling mulia. Brother and sister fillah. Adapun yang ketiga, dan istighfar. Sudahkah kita beristighfar hari ini? Hasan Al-Basri berkata, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah dimanapun itu kita berada, baik itu di rumah, di jalan, di pasar, di majelis, dimanapun kita berada, karena kita nggak tahu kapankah Allah menurunkan ampunannya itu. Maka dari itu perbanyaklah membaca istighfar. Sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian penyakit sekaligus obatnya. Penyakit kalian adalah dosa, sedangkan obatnya adalah istighfar. Brother and sister fillah rahimakumullah. Maka dari itu perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, karena dengan istighfar Allah akan menambah kekuatan jasmani dan rohani serta faktor kemenangan dalam perang, membendung azab dari langit, membersihkan noda-noda
dan membuat hati kita menjadi berkilau dengan cahaya-cahaya ilahi, mengangkat derajat seseorang di surga, mengampuni dosa-dosa, dan melancarkan rezeki. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah dari istighfar tersebut. Dan masih banyak lagi amalan-amalan atau asupan gizi yang bisa membuat hati kita bersinar kembali dari lumur-lumur dosa yang telah kita perbuat. Mungkin hanya beberapa amalan yang dapat saya sampaikan. Dan masih banyak amalan lagi yang dapat membuat hati kita itu percaya kembali. Nah, sebelum kita tutup kultum pada sore hari ini, maka marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa agar hati kita tetap berada di jalan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sharif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dengan kita bermunajat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang dulu maupun yang sekarang, mau yang kecil maupun yang besar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Nun wal qalami wa masturun. Syukran ala husni tamamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.